hari ini kita mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi pedoman untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, sebagai nats renungan harian terambil dari kitab Ayub pasal 17 ayat 3. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan pada saat ini, Tuhan jaminan hidupku. Inilah pernyataan Ayub di dalam imannya, bahwa dia percaya bahwa sesungguhnya di dalam hidupnya Tuhanlah yang menjamin, Tuhanlah yang memberikan keselamatan, Tuhanlah yang memberikan pertolongan di dalam suka dan duka yang dia hadapi di dalam hidup ini. Sesungguhnya bahwa Tuhanlah sebagai perlindungan, jaminan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini juga menjadi iman kita, menjadi respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Biarlah Tuhan menjamin hidup kita, menjadi keselamatan bagi kita di dalam hidup sehari-hari. Tentu kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan, tentu kita merasa tenang, merasa yakin dan percaya kalau kita berjalan di dalam lembah kekelaman dunia ini, banyak pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Seringkali kita jatuh di dalam dosa, meyakini bahwa hidup kita ini adalah hidup yang tidak berarti, bahkan kesia-siaan. Tetapi karena kasih Tuhan itulah yang memberikan kasih anugerahnya, sehingga kita hidup berarti di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita tidak bisa luput di dalam pencobaan. Tidak bisa kita luput dalam penderitaan dunia ini, karena kita hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara. Tetapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana Ayub terus berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, yang begitu berat, bahwa iblis mencobai dia. Harta bendanya, kekayaannya habis dan musnah.
bahkan anak-anaknya meninggal beruntun di dalam waktu yang dekat, waktu yang sama. Begitu hidupnya hancur, penderitaannya yang begitu bertubi-tubi yang dia alami. Bahkan keluarga, sahabatnya, teman-temannya mencibir dia, meninggalkan dia, bahkan menghukum dia dengan kata-kata. Tetapi Ayub dengan penuh harap kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat ini dia berseru dan berkata, biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri ya Tuhan Allah yang punya kehidupan ini, yang memiliki kuasa dan kehendak di dalam kehidupan Ayub. Dan begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Di dalam dunia ini, jaminan yang bisa memberikan kepada setiap manusia, bahkan orang pribadi, keluarga, yang kita kenal sebagai asuransi jiwa atau asuransi resiko kecelakaan. Tentu itu bisa di-cover, dijamin oleh asuransi bila mana seseorang itu harus membayar premi yang begitu mahal. Tetapi asuransi memiliki keterbatasan secara materi, ekonomi, dan apa saja yang dia cover sesuai dengan perjanjian melalui polis yang diterima seseorang. Itu memiliki keterbatasan, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku di dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau dunia ini bisa menjamin secara kondisi dan situasi yang diharapkan oleh manusia itu sendiri, memiliki keterbatasan. Tetapi di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, begitu mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan berkata bahwa hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjamin hidup kita secara totalitas. Bila mana kita mau berseru-seru memanggil nama Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam hadirat Tuhan, kita menikmati sukacita damai sejahtera. Ada jaminan yang Tuhan berikan bagi hidup kita, kesetiaan dan ketaatan, dan kita mau datang sungguh-sungguh berserah diri ke hadapan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Ayub. Dia sebagai pribadi yang taat dan yang beriman. Bahkan istrinya melolokkan dia, mengejek dia. Tetapi Ayub berkata, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha mengetahui apa yang dia alami. Terpujilah nama Tuhan. Lewat pencobaan, penderitaan yang dialami oleh Ayub berlalu dalam waktu. Tetapi berkat anugerah Tuhan yang tercurah atas hidupnya dan keluarganya, sehingga dia menjadi pribadi yang terberkati, keluarganya diberkati. Bahkan Tuhan gantikan 10 kali lipat, bahkan lebih. Dia menerima kasih karunia Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan jamin, Tuhan pelihara.
harta bendanya yang sudah hilang, yang sudah habis, Tuhan lipat gandakan. Begitu juga keturunannya, anaknya, putrinya diberkati oleh Tuhan. Sehingga Ayub menjadi teladan, menjadi contoh orang yang beriman. Iman yang teguh, iman yang kokoh. Walaupun badai, pencobaan yang dia alami di dalam hidup ini, tetapi dia tidak rapuh secara iman, tetapi dia berharap bahwa Tuhanlah jaminan hidupku, kekuatanku. Dan ini juga yang harus kita lakukan dalam kondisi saat ini. Apa yang kita harapkan, apa yang kita alami di dalam dunia ini, selain kita mau datang kepada Tuhan, menyembah sujud, berserah diri, dan memohon supaya tuntunan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam perjalanan hari-hari hidup kita, Tuhanlah yang beserta kita, Tuhanlah yang menolong kita. Di luar daripada itu, tentu kita mengalami kegagalan, pencobaan. Tetapi mari kita saat ini berkomitmen seperti Ayub, memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Dan dia berkata, biarlah Engkau Tuhan menjadi jaminan hidupku. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku di luar kuasa dan kasih Tuhan? Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan yang sudah memiliki keputusan, itu yang terbaik di dalam hidup kita. Di akhir-akhir saat ini, di akhir zaman ini, banyak imannya pudar, bahkan mundur, bahkan meninggalkan Tuhan karena situasi kondisi pencobaan yang mereka tidak kuat menghadapinya, karena pikiran kekuatannya yang dia andalkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita andalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita kuat di dalam iman kita. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup setelah di dunia ini, yaitu di dalam hidup kekekalan kembali kepada Bapa di surga. Di rumah Bapa ada tempat orang yang percaya bersukacita, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ke depan. Tetapi satu kepastian, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, berkat anugerah dan jaminan keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Satu-satunya jaminan hidup kita ada di dalam Tuhan. Allah yang menjamin yang pasti, mengcover hidup kita secara totalitas, bahwa Tuhanlah yang menaungi, yang menolong setiap kita. Ayub yakin Allah menjamin hidupnya. Tuhan menjamin hidup keselamatan atas kepercayaan dan ketaatan iman kita. Itulah bukti ketaatan iman kita kepada Tuhan. Tetap semangat, berharap kepada Tuhan, dan mau melangkah bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar lewat firman-Mu di pagi hari ini bagaimana iman dan ketaatan Ayub kepada Tuhan. Dikala dia mengalami pencobaan yang berat, bertubi-tubi, tetapi imannya tidak goyah. Dia berharap terus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan dia berseru, Tuhanlah jaminan hidupku.
Dan ini juga yang kami responi dan kami imani. Tuhanlah jaminan hidup kami. Biarlah Tuhan yang menuntun memelihara hidup kami dan keluarga kami, aktivitas pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan kami berhasil. Di dalam nama Tuhan sukacita, damai sejahtera yang kami alami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.